Jadi kita mulai aja ya. Ya. Baik. Bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini bincang-bincang kita mengambil topik anggur laut. Anggur laut ini juga sering disebut green caviar atau kaviar hijau gitu. Kaviar tapi nabati, rasanya juga mirip-mirip lah gitu. Dan harganya juga cukup mahal juga. Nah, anggur laut ini sebetulnya merupakan rumput laut yang harusnya itu seperti anggur berbulir-bulir gitu. Anggur berbulir-bulir. Kalau di Indonesia banyak sekali jenis-jenisnya, dan kalau misalnya kita ke pantai utara Jawa, mungkin kita dengar nama latoh. Latoh, dia dikenal dengan nama latoh di pantai utara Jawa. Mungkin teman-teman yang dari sana, dari Jepara, dari Rembang, kenal dengan latoh. Kalau di Makassar namanya lawi-lawi. Ada yang menyebutnya bune atau lipan. Kalau di Bali itu ada yang bilang namanya bulong boni atau bulung Bali. Terus di Binuangen itu disebut latu atau padesan. Rasanya agak pedas-pedas, makanya sebutnya pedesan. Kemudian di Lombok disebut reraten. Bahkan di Filipina ini namanya mirip Ato juga, mirip Jepara. Di Jepang umi budo gitu. Jadi jenis ini sebetulnya termasuk jenis yang banyak dikenal di dunia. Dan namanya green caviar atau sea grapes, yang sebetulnya ini termasuk jenis rumput laut dari keluarga Caulerpa. Kalau Caulerpa sendiri itu sebetulnya sudah ada paling tidak 94 jenis yang sudah dikenal di dunia ini. Ya, kalau di Indonesia yang paling populer itu ya Caulerpa lentilifera atau yang disebut anggur laut ini. Di Makassar disebut buleleng juga. Kemudian ada juga Caulerpa racemosa. Kalau di Makassar disebut bune. Kemudian ada Caulerpa sertularoides yang bentuknya seperti lipan. Ini kalau di Jepara kalau nggak salah ini disebut belarak gitu ya. Nah, ada juga yang menyebut apa? Kebo. Itu agak berbeda kebo ini. Kemudian yang aneh bahwa sebetulnya kalau di dunia internasional yang paling banyak disukai itu yang lentilifera. Tapi kalau di utara Jawa, terutama di daerah Jepara itu yang jenis racemosa ini yang disukai. Yang katanya juga dikenal bisa menyembuhkan sakit gondongan. Gondongan itu apa ya? Ya, pembengkakan pada kelenjar getah, kelenjar gondok misalnya. Kalau dipakai atau dipakai untuk ngobatin gondongan itu bisa sembuh. Kalau tempat lain sebetulnya anggur laut ini banyak juga dipakai untuk kosmetik. Oleh karena itu topik kita itu membawa judul sehat dan cantik bersama anggur laut gitu, karena sebetulnya banyak sekali dipakai untuk kebutuhan kosmetik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya narasumber yang saya kira narasumber yang pas sekali untuk cerita tentang anggur laut ini. Dr. Bagus Dadi Bandorutomo, MS APPSC. Gitu. Beliau meneliti rumput laut, segala macam rumput laut, dan yang terakhir ini khusus beberapa tahun terakhir ini khusus mendalami anggur laut ini yang disebut juga Caulerpa tadi. Monggo, silakan Pak Pendor. Terima kasih. Pertama kami ucapkan kepada Pak Singgih. Tadi sudah banyak diperkenalkan oleh Pak Singgih. Apa itu anggur laut? Ya. Nah ini,
Jadi kalau kita melihat yang dinamakan anggur laut itu termasuk salah satu dari jenis rumput laut. Bukan rumput laut itu kayak apa, begitu. Jadi klasifikasi rumput laut itu ada 3 kelas besar, ya, yaitu Rhodophyceae, Phaeophyceae, dan Chlorophyceae. Nah, sebetulnya ada satu lagi, Cyanophyceae. Cyanophyceae itu merupakan ganggang biru sebetulnya, ya, hijau biru. Tapi kebanyakan, sebagian besar itu merupakan mikroalga, ya, mikroalga. Jadi tidak termasuk rumput laut. Kalau rumput laut itu adalah makroalga. Ada jenis-jenis yang baru dalam artian baru pemanfaatannya, ya, bukan spesiesnya yang baru, ya. Biasanya spesies atau jenis rumput laut itu sudah lama sekali diketahui, diidentifikasi dan dipelajari. Namun secara komersial itu baru dimanfaatkan secara perdagangan itu belakangan ini, itu disebut jenis-jenis yang baru, yang biasa kita sebut emerging species. Ya. Itu termasuk yang banyak sekarang digunakan, yaitu rumput laut justru yang rumput laut hijau, yang tadi termasuk di dalam Chlorophyceae. Nah, di dalamnya itu ada Halimenia, ada Ulva, ada termasuk di dalamnya Caulerpa. Ya. Itu rumput-rumput laut jenis baru yang emerging species. Nah, ini beberapa jenis rumput laut yang tadi kita sebutkan, emerging species, rumput laut yang termasuk baru pemanfaatannya. Namun demikian, di luar atau di kita, sebetulnya ada jenis-jenis yang sudah dimanfaatkan, bahkan sudah diekstrak sebagai obat. Seperti ulva, kemudian ada kita sebut kawatan, ya. Kemudian ada jenis-jenis yang lain, Halimenia, ya. Kemudian botolan dan sebagainya. Ada jenis-jenis rumput laut yang mempunyai bahan-bahan bioaktif yang sangat bermanfaat untuk obat, ya. Ada obat kanker, ada antioksidan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu gitu, kita bisa makan atau memanfaatkan rumput laut ini sebagai obat. Ya. Kemudian yang deretan terakhir inilah yang akan kita bicarakan lebih dalam, yaitu jenis Caulerpa. Ya. Di sini kita paparkan ada 4 jenis Caulerpa yang berbeda secara morfologis. Ya. Di sini ada Caulerpa racemosa, ada lentirifera, ada yang kita sebut dengan buayam, ya, buayam, Caulerpa apa itu buayam, saya lupa namanya. Ya. Nah, biasanya untuk membedakan ini secara morfologis kelihatan. Kalau ada jenis rumput laut yang mirip, itu kita lihat bagaimana itu talesnya, bagaimana stolonnya. Stolon itu tales antar 2 ruas yang berdekatan, begitu. Kemudian ramulinya kayak apa? Ramuli itu bentuk-bentuk, kalau di sini yang kita sebut anggur, ya, anggur yang bentuk bulat, ya, bulat atau gepeng atau seperti trompet, itu kita sebut ramuli, ya, ramuli. Nah, di situ kita bedakan antara jenis yang satu dengan yang lain, ya. Ada perbedaan morfologisnya.
jenis-jenis kolerpa sangat bervariasi. Yang pertama itu adalah kolerpa lentilifera. Nah, itu yang pertama dan yang sekarang sudah komersial, sudah banyak sekali diperdagangkan, yang terkenal enak, ya, bahkan sudah diekspor. Kemudian kolerpa racemosa, ini dari Wikipedia saya lihat bentuknya yang kayak trompet begitu. Tapi beberapa literatur, kemudian yang dari dari hasil identifikasi kami juga ada yang berbentuk bulat. Ya. Jadi itulah secara morfologis itu mirip, ya, karena plastisitas morfologisnya sangat lebar, ya. Jadi kita perlu tadi yang kalau memang kita perlu identifikasi lebih lanjut, ya harus analisis secara molekuler. Ya. Jadi ini jenis-jenis, ada kolerpa taxifolia, flexilis, ada kolerpa brownie, dan sebagainya. Ini saya ambil dari Wikipedia, ya. Tadi yang saya sebut burayam itu yang ini yang termasuk green feather algae. Nah, ini kolerpa sertularoides. Nah, kolerpa sertularoides saya tadi lupa. Nah, ini mirip dengan bulu ayam atau bulu burung, ya. Biasanya di Jawa Barat, ya, khususnya di Benuangan sekalian itu yang disebut latu, itu yang termasuk di dalam kolerpa lentilifera. Ya, itu yang rasanya sebetulnya lebih enak, lebih soft gitu kalau dibandingkan dengan kolerpa racemosa. Kalau racemosa agak pedas, ya, agak pedas ininya rasanya. Aslinya kolerpa ini sudah sejak tahun 1837, jadi sudah 100 tahun lebih sebetulnya diketahui dan sudah mulai dimanfaatkan gitu, ya. Tapi di Indonesia termasuk yang emerging species tadi dimanfaatkannya belum begitu lama. Jadi karena ini kolerpa itu dikonsumsi segar, maka kita harus bisa mengemas, ya, mengemas sedemikian rupa sehingga kolerpa ini awet tapi dapat dikonsumsi dalam bentuk yang cukup segar, mendekati bentuk aslinya waktu kolerpa ini dipanen begitu. Nah, tentunya ada permasalahan, yaitu kolerpa ini kalau normal dibiarkan, kita panen, dibiarkan gitu, tidak sampai 1 hari, setengah hari, ya, karena ini mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, sifat sineresisnya, pengeluaran airnya sangat tinggi, jadi ini mudah rusak begitu, ya, mudah busuk, mudah rusak, gitu. Jadi kurang praktis. Kalau kita ingin mendapatkan kolerpa segar dari tempat yang cukup jauh, ya, dengan waktu yang cukup lama, maka ini sangat sulit, ya, sangat sulit untuk ini. Nah, cara mengatasi bagaimana? Cara penangannya ini kami ambil satu kolerpa racemosa, ya, itu dari mulai pemanenan, ini yang dipanen di laut. Sebetulnya ada yang dipanen di tambak, yang dibudidayakan di tambak, seperti di daerah Takalar, ya, daerah yang banyak tambaknya di Brebes dan sebagainya, itu sudah mulai dibudidayakan kolerpa, ya. Tapi ini yang kita ambil adalah kolerpa yang dipanen dari laut, ya. Biasa dipanen dengan cara, karena ini tumbuhnya di tempat yang lumayan agak ke tengah, ya, agak dalam gitu. Biasanya kita menunggu saat surut yang rendah gitu. Kalau tidak, ya harus menyelam. Biasanya kita panen dengan ada
epifit atau jenis-jenis rumput laut pengganggu yang lain ya, yang tidak sejenis. Nah, itu kita buang, kita singkirkan. Juga pengotor yang lain, karang, pasir, siput dan sebagainya kita buang, dicuci bersih ya. Dicuci bersih. Kemudian baru nanti kita tangani, kita olah, kita packing dan sebagainya. Supaya awet ya, karena ini kadar airnya tinggi, kita lakukan dehidrasi. Apakah itu dehidrasi dengan pengeringan dengan matahari, apakah itu dengan suhu rendah, atau dengan garam, jadi ditarik dengan garam. Ya. Ada beberapa metode yang cocok, yang bagus untuk packaging, untuk packing dari Caulerpa segar ya, redehydrated Caulerpa ya, biasanya gitu. Kemudian kita juga mencari penyimpanan yang baik, biasanya untuk produk-produk perikanan dan juga untuk produk pertanian pangan pada umumnya kita biasanya memakai suhu dingin ya, itu sudah sangat biasa dipakai. Kemudian kalau Caulerpa ini karena dikonsumsi dalam bentuk segar, maka tadi bentuk yang setengah kering atau kering itu harus direhidrasi. Ya, biasanya ini bisa kembali lagi dalam waktu tertentu, itu kembali lagi seperti segar, seperti kalau kita nyoba aja rumput laut jenis Cotonii atau yang lain yang sudah kering, kalau kita rendam lagi di air, maka bentuk aslinya itu akan kembali lagi ya dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam. Nah, ini cara pengawetannya ya, melalui tahapan penelitian yang kita lakukan ya, itu yang telah kita coba ya, tadi kita sebutkan memakai sistem pengeringan dengan suhu rendah, memakai matahari, kemudian memakai dehidrasi dengan garam. Ya. Kita memvariasi kadar garamnya berapa yang pas. Kemudian ada satu lagi, kita menerapkan prinsip yang ada untuk perlakuan untuk sayuran, ya, sayuran atau buah-buahan ya. Ada buah-buahan yang diperlakukan dengan blanching, pemanasan sikat suhu tinggi ya. Ini untuk menginaktifkan enzim-enzim yang ada di bahan tersebut, ya, di sayuran atau di rumput laut tersebut. Nah, ini biasanya warna rumput laut itu bisa dipertahankan seperti yang warna aslinya, warna segar. Ya. Kemudian ditiriskan, setelah dehidrasi, maka ini dikemas, kemudian disimpan pada suhu dingin. Ya. Nah, saat mau dimakan, kita rehidrasi lagi, kemudian baru kita makan. Ini terbukti di sini bahwa dengan blanching itu bisa seperti sayuran, bisa memperbaiki kualitas atau memperpanjang daya awet dari Caulerpa tersebut. Nah, ini gambaran perbandingan aja pengaruh blanching ya. Ini yang kita blanching dengan suhu di atas 95 ya. Suhu 95 sampai air mendidih dalam waktu singkat 2 menit, 3 menit itu, ini yang tidak kita blanching. Ternyata warnanya pun lebih hijau ya. Pada saat di blend ya lebih hijau. Jadi kita lihat satu lebih hijau, kemudian duanya warna ini bisa kita pertahankan dalam waktu yang lama. Ya. Ini yang di blanching, ini yang tidak. Ini yang di blanching, ini yang tidak. Nah, itu di situ adalah keunggulan daripada blanching. Nah, saya kira ini contoh saja, contoh packaging yang seharusnya, saya kira
Itu sementara waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Ini sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini memberikan manfaat yang baik bagi kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus sehat. Terus ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekarang diambil.